Apakah diet dapat memperpanjang umur Anda bahkan hingga 10 tahun lebih? What we eat is what we are. Dan akhirnya saya bisa melihat dalam hanya 6 tahun saya hidup di sana, saya punya banyak sekali penyakit yang akhirnya saya bertanya kok bisa ya? Seorang pria yang sudah berusia 43 tahun berjuang menemukan cinta sejatinya. Kaget, orangnya seperti itu ya, nggak seperti yang saya bayangkan. Saya bilang, ini parah ini. Kalau dia sudah kaget begini, parah nih. Apakah dia menemukannya? Pandemi sempat melumpuhkan perekonomian sebagian keluarga di daerah Madiun. Saya ya bingung, harus ngurus anak 5, masih kecil-kecil, sekolah semua. Saya nggak punya keinginan banyak tiap hari buat makan, tiap hari ada, itu sudah saya syukuri lah. Apakah pelayanan CBN mampu menjadi jawaban bagi mereka? Saksikan hari ini di Cahaya Bagi Negeri. Stay with us. Selama setengah abad lebih, Amerika Serikat menjadi terdepan di bidang medis dan nutrisi. Bahkan dunia berguru ke Amerika dan negara tersebut menasehati kita semua what to eat and why. Bahkan sampai tahun 2000 pun, the American Health Association atau AHA menganjurkan pria dewasa seperti saya untuk makan sebanyak 11 porsi makanan yang mengandung tepung gandum setiap harinya. Hasilnya, Amerika Serikat menjadi salah satu negara tergemuk di dunia. Sekarang 36% rakyat masuk dalam klasifikasi obesitas. Dan Amerika tenggelam di dalam lautan masalah medis, diabetes, jantung, berbagai jenis kanker, dan semuanya berhubungan langsung dengan apa yang dimasukkan ke dalam perut orang. Diperkirakan bahwa setiap tahun hampir 200 miliar dolar habis lenyap disebabkan masalah obesitas yang sudah tidak terkendali di negeri Paman Sam. Selama puluhan tahun panjang umur rata-rata di Amerika akhirnya mendatar. Bahkan Amerika hampir tidak masuk top 50 negara yang memiliki life expectancy tertinggi di dunia. Itu sekarang kalau tidak salah nomor 47. Sekalipun Amerika banjir dengan dokter, dengan ahli nutrisi, pusat medis yang super canggih dan mahal. Kini 700.000 kematian setiap tahun disebabkan masalah kardiovaskular. Penyebab kedua kematian di Amerika adalah penyakit kanker dengan jumlah kematian yang hampir setara. Yang lebih aneh lagi, the American Health Association yang sangat pintar ini terus menasihati dunia mengekspor anjuran mereka, yaitu diet yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak kepada dunia yang telan utuh nasihat tersebut. Sambil mereka menutup mata terhadap bencana yang menyusulinya. Hingga dunia kini terjerat di masalah yang mirip-mirip dengan Amerika. Di Indonesia sendiri sedang terjadi darurat obesitas. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyampaikan bahwa obesitas sudah mencapai ukuran epidemi. Menurut Wakil Menteri, sejak tahun 2019, obesitas meningkat tajam dari 14% menjadi 25%. Maksudnya, jumlah rakyat yang tergolong tidak hanya berlebihan berat badan, tetapi sudah berobesitas. Berarti 25, 1 dalam 4 orang di Indonesia tergolong obesitas. Iya. Nah, itu kalau di Amerika 1 per dalam 3 orang, 3 sepertiga. orang. Berarti udah mau mendekati ya Pak? Ini semacam epidemi yang luar biasa yang sangat merusak kehidupan orang banyak. Betul. Karena ya seperti tadi dikatakan ya obesitas mendahului, istilahnya ini adalah keadaan yang mendahului banyak penyakit ya dan tragedi. Seperti sebuah kisah tragis yang tiada ujungnya.
masalah obesitas disertai banyak masalah lain. Seperti tadi saya katakan, ya, disusul dengan apa? Diabetes, hipertensi, sakit jantung, stroke, kanker usus, dan banyak penyakit lain digandeng oleh obesitas menjadi tsunami masalah. Kejadian yang sama dengan yang terjadi sekarang di Amerika Serikat, tetapi jangan lupa di Indonesia ada suatu perbedaan yang sangat tajam, yaitu di Indonesia ini kita menghadapinya dengan segala keterbatasan fasilitas kesehatan dan medis yang jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Artinya tidak ada satu jawaban medis yang bisa menyelesaikan. Yang harus ada adalah penyelesaian dari segi pola hidup dan gaya hidup. Setuju sekali, Pak. Tentu saja segalanya berubah bila seseorang ubah dietnya. Diet artinya makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dari hari ke hari. Diet Anda dan saya menentukan masa depan kesehatan kita. Dan sudah bukan rahasia lagi, diet yang benar tidak hanya sekedar melangsingkan badan, tetapi dapat memperpanjang umur kita. Bahkan menurut riset sampai 10 tahun lebih. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang mesti menjadi kejutan bagi kita semua. Dengan cara seperti itu kita bisa memperpanjang umur kita. Dan itu sungguh sesuatu yang mestinya jadi wake up call ya buat kita semua. Nah, bersama dengan kita hari ini ada seorang praktisi nutrisi yang luar biasa. Itu adalah Dr. Gentiani Nanere. Ibu, selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Maria juga, thank you so much. Dr. Genti, mendengar ulasan kami mengenai keadaan dan bagaimana obesitas sekarang menjadi seperti wabah atau epidemi, apakah yang menjadi respon dari Dr. Genti mengenai keadaan yang memprihatinkan ini? Pertama mungkin respon saya concern sekali dengan kondisi saat ini yang ada. Yang saya berpikir seharusnya dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu dynamic, seharusnya kita bisa lebih membuat life expectancy itu lebih panjang, tetapi justru yang terjadi dengan kemajuan teknologi, inovasi, ilmu pengetahuan, di tengah-tengah hal seperti itu terjadi paralel. Inovasi teknologi kedokteran semakin meningkat, tetapi in the same time, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lifestyle, ya kita katakan sebagai penyakit modern itu semakin membabi buta saat ini. Dan dari saya sisinya, jika kita tidak mengubah dan mengambil keputusan untuk berubah, kita akan sulit sekali. Dan mungkin kalau saya tadi sedikit sikapi, saya mendengarkan sedikit introduction dari Bapak dan Ibu, saya melihat it's so true bahwa Amerika ini negara yang sangat besar, sangat maju, sangat menjadi idola bagi banyak negara-negara lain di dunia. Saking diidolakan, lifestyle-nya mereka, cara mereka hidup pun diidolakan. Dan mentah-mentah ditiru 100%. Dan mungkin saya sempat mengatakan ke Pak Mark bahwa saya pun salah satu orang yang mungkin sempat tinggal di Amerika 18 tahun, mengadopsi gaya hidup Amerika, we call it standard American diet, which is SAT. SAT itu sedih, memang it is so true. Saya yang tadinya 53 kilogram, pindah ke Amerika menjadi 75 kilo, karena saya makan seperti layaknya orang kebanyakan Amerika makan. Berarti itu diet yang pasti tinggi karbohidrat dan pasti juga yang menurut anjuran rendah lemak. Apakah benar seperti itu, Dr. Genti? Makanan saya adalah, ya ini saya sampaikan, makanan yang banyak proses food. Saya makan pizza, saya makan sosis, saya makan roti banyak sekali. Jadi memang mainly betul carb-nya banyak sekali dan proses food, makanan-makanan yang kalau kita bicara ayam, kita bisa lihat ayamnya. Tapi yang saya makan adalah nugget, sosis, itu makanan-makanan olahan yang saya konsumsi. Dan tanpa saya sadari, dalam perjalanan waktu, ada satu pepatah bahwa
what we eat is what we are. Dan akhirnya saya bisa melihat dalam hanya 6 tahun saya hidup di sana, saya punya banyak sekali penyakit yang akhirnya saya bertanya kok bisa ya? Tumor di tangan, tumor di payudara, tumor di ginjal, tumor di Wow. kandungan. Dalam waktu hanya 6 tahun dari perubahan culture shock saya mengambil keputusan, oke keren banget nih pindah ke Amerika dan makan seperti orang-orang sana, burger every day, my breakfast, my lunch, my dinner, makan selayaknya pada kebanyakan orang Amerika. Dan akhirnya saya melihat bahwa ini nggak bisa, ini harus diubah. Saya berdoa sama Tuhan saat itu Pak Mark bahwa jika Tuhan mengizinkan saya sembuh melalui routing yang lain, tidak melalui routing konvensional, karena saya tidak memilih saat itu untuk routing konvensional. Ya. Dan saya melalui routing nutrisi, preventif, promotif. Dan dalam waktu hanya 6 bulan, by God's grace, it's all clear up semua yang Oke. menjadi masalah saat Oke, itu. kita stop di situ. Jadi supaya saya mengerti. Jadi keadaannya Dr. Ginty di sana adalah pertama berat badan ibu tuh naik luar biasa waktu mengikuti diet yang sebenarnya itu tidak sehat. Itu adalah diet yang pasti tinggi di karbohidrat dan pasti tepung gula. dan makanan olahan Yes. dan cepat saji. Kemudian terjadi hal yang sangat disayangkan, yaitu tadi ibu bilang di tubuh ibu terdapat muncul tumor. Apakah itu benar, Bu? Saya punya beberapa tumor jinak yang ada. Karena kita bicara tumor, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Ya. Dalam tubuh saya punya tumor jinak di tangan, kemudian ada tumor jinak di payudara. Saya punya hormon yang tidak balance, saya hampir tidak menstruasi berbulan-bulan. Kemudian saya punya masalah juga tumor di ginjal. Saya punya masalah kencing darah selama 6 bulan tidak berhenti. Kemudian saya punya masalah keracunan logam berat. Saya punya masalah dengan tumor di ovarium saya. So many issues. Sekarang saya tanya, bagaimana ibu bisa sampai dapat jalan bahwa I need to change my diet? Yang harus robah adalah diet dan gaya hidup saya. Iya, diawali dalam dokter-dokter di sana pada saat menterapi saya, mereka memiliki tim dokter, sekitar 6-7 dokter sesuai dengan masalah saya. Karena masalah saya begitu kompleks saat itu, sehingga mereka punya dokter OBGYN, mereka punya dokter ginjal saat itu yang take care saya. Nah, mereka awalnya selama 6 bulan sampai 8 bulan memberikan saya antibiotik. Saya mengkonsumsi antibiotik jangka panjang. Yang awalnya hanya satu masalah, kemudian masalah lain muncul dari mengkonsumsi antibiotik jangka panjang. Wow. Tanpa saya sadari saat itu. Disitulah setelah mengkonsumsi antibiotik jangka panjang itu, dan ternyata masalahnya tidak terselesaikan, masalah yang lain muncul, disitulah saya mendapatkan wake up call. Oke. Nah, saya berpikir saat itu kan saya sudah menjadi dokter, berarti saya paham how to take care of my body. Tapi in fact it's not. Saya melihat bahwa nutrisi di dalam perjalanan menjadi seorang dokter, kami hanya diajarkan 2 jam dalam 1 atau 2 semester. Dan dikira kita bisa membantu banyak sekali pasien dengan hanya mempelajari 2 jam dalam 1 semester atau 2 semester ilmu gizi yang membekali kita untuk mengobati para pasien. In fact, it was not. Karena saya sendiri nggak bisa nyembuhin diri saya. Bagaimana saya bisa menyembuhkan banyak orang di luar sana? Nah, saya pikir ini penting, Bu. Karena kenapa? Karena ini 2 dunia yang seakan-akan ini 2 dunia yang berbeda. Dunia medis dengan jalur medis dengan dunia nutrisi dengan jalur diet. Seakan-akan 2 ini tidak ketemu. Padahal kaitannya itu begitu erat. Jadi ini sangat ironis ya, Bu. Ya. Dalam pengalaman saya, memang saya selalu menyarankan kepada banyak orang dan itu terjadi di saya. Bahwa memang harus ada pada saat itu harus dioperasi. Tentunya itu melalui routing konvensional. Operasi tetap dilakukan, prosedur tetap dilakukan. Tetapi tidak hanya seperti itu. Proaktif dari saya harus melakukan what I have to do. Mengapa? Karena di dalam tubuh saya, dalam tubuh kita manusia, memiliki jutaan, miliaran, triliun sel. Di mana sel tubuh kita adalah sel yang hidup. Sel yang hidup artinya Tuhan memberikan kemampuan untuk sel hidup ini beregenerasi setiap 72 jam. Luar biasa. Jika
Jika saya memberikan bensin yang benar, fuel yang benar kepada sel tubuh saya, apa fuel yang benar? Sel tubuh ini adalah sel yang hidup, bukan sel mati. Betul. So, selayaknya saya memberikan makan kepada sel tubuh saya, makanan yang hidup, bukan dead food, tapi living food. So, selama ini yang saya makan itu apa? Saya makan processed food, saya makan dead food. Semua yang saya makan, pizza, burger, nugget, it's all dead food. Bagaimana mungkin dead food diberikan ke living cell? Itu nggak match, Pak. Bagus. Bapak. Ya, Itu nggak bisa match. Jadi saya mulai berpikir wake up call. Oke, berarti saya harus memberikan makanan-makanan yang hidup kepada sel tubuh saya yang hidup. Apa makanan-makanan yang hidup? Makanan-makanan yang less process. Prosesnya hampir tidak ada atau berkurang. Buah, sayur. Oke, makanan-makanan yang memang dibutuhkan untuk block untuk membangun tubuh kita seperti protein yang tepat. Oke, sayur, serat, itu yang saya missing selama ini di dalam porsi makanan saya. Atau kita kenal sebagai makronutrisi. Karena sebenarnya yang bermasalah itu kan sehari-hari yang ada di piring kita. Yang ada di piring dan ada di dalam mulut kita. Itu yang menjadi problem kalau kita bicara tentang obesitas. Kalau kita bicara tentang kelebihan berat badan. Luar biasa. Jadi karena waktu ya Bu ya, saya coba untuk bisa nggak ya dapat beberapa nasihat dari Ibu atau pandangan dari Ibu mengenai apa sih sebenarnya diet yang baik. Karena sekarang ketogenic diet yang menjadi sangat terkenal, carnivore diet, paleo diet, banyak diet-diet ini ya muncul dan kayak menjadi satu gelombang-gelombang ya yang dan orang coba untuk mengikutinya. Kalau nggak benar pelajari, ini bisa menjadi hal yang justru membingungkan bagi banyak orang. Saya yakin bahwa di antara semua diet pasti ada hal-hal yang terbaik, yang sama di antara semuanya. Apa yang sama dan apa yang baik buat kita, Bu? Iya. Ya, betul sekali. Mungkin 1-2 menit saya berikan conclusion-nya ya. Pendekatan diet itu sebenarnya tidak ada salah yang benar. Selama melakukan diet yang balance, dengan makro dan mikronutrisinya terpenuhi itu oke. Tapi di dalam pendekatan holistic diet, dalam pendekatan saya lebih mengarah kepada plant-based diet, yaitu diet yang berfokuskan kepada tumbuh-tumbuhan dari sayuran, buah-buahan, serat yang tinggi, kemudian protein yang proper, yang cukup ya, dan juga karbohidrat tetap diperlukan tetapi karbohidrat yang sehat. Saya memiliki beberapa tips selain itu. Jadi pertama, karbohidrat tetap diperlukan untuk sumber energi, tetapi dibutuhkan karbohidrat yang baik, karbohidrat yang sehat, karbohidrat yang tinggi serat, bisa didapatkan dari nasi merah, beras hitam, beras merah, kemudian sayur-sayuran juga bisa didapatkan. Kurangin makan makanan yang mengandung gula atau processed food, itu penting sekali karena itu meng-create inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Proses inflamasi atau peradangan menjadi dasar dari banyak sekali penyakit saat ini termasuk jantung, nanti Pak Dokter bisa sampaikan, dan juga termasuk kanker, itu dasar di inflamasi. Kemudian selain protein, tapi juga selain itu harus aktif berolahraga, di mana kita harus juga bergerak, move our body, dan juga resting, istirahat, control our stress, kemudian mengkonsumsi air putih yang cukup. Jadi sebenarnya pendekatannya lebih banyak kepada wellness approach. That's good. Pada saat kita mengerti bugar yang sesungguhnya, kita punya mindful yang baik, ya pikiran yang sehat, kita punya active lifestyle, bergerak nggak mager ya. Kemudian kita mengontrol makanan kita dengan tadi berfokus kepada protein yang baik, kemudian tidak banyak proses makanannya, kemudian karbo yang proporsional yang sehat, lemak yang baik, tidak semua lemak jahat, tapi ada lemak-lemak yang baik yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian olahraga kardio seperti running, seperti walking, berjalan, swimming, berenang, kemudian sepedaan itu baik, tetapi juga dibutuhkan olahraga latihan beban. Latihan beban itu sedikit dibutuhkan mulai dengan tergantung beratnya, tetapi penting untuk membantu meningkatkan massa otot kita.
Nah, Wow. dari semua itu kalau kita bisa lakukan proper, saya pikir yang namanya wellness itu bisa kita dapatkan. Dan sebenarnya semuanya yang Ibu baru sebut itu tadi itu sebenarnya itu sangat doable kalau itu jadi lifestyle. Kalau itu menjadi kebiasaan. Ya mungkin yang Setuju. tantangannya adalah berpindah dari mana kita berada sekarang, memulai adopsi lifestyle yang baru. Dr. Ginty, terima kasih banyak sudah bergabung bersama di Cahaya Bagi Negeri. Sangat informatif, sangat luar biasa. Terima Membantu kasih, saya. dokter. Saya pengen langsung tinggalkan studio dan pergi keluar dan mulai olahraga. Terima kasih, dokter. Sebentar lagi Pak kita Martin. akan berjumpa dengan seorang spesialis jantung dan pembuluh darah yang sangat luar biasa, Dr. Vito Damai. Stay with us. Pernah beberapa kali mencoba diet dan juga dengan olahraga nge-gym. Kadang-kadang naik terus turun lagi gitu. Terus naik lagi. Turun, naik, turun kayak tangga. Pernah, waktu itu saya sempat diet juga. Sebentar tapi. Iya dong, pasti nggak pede sama bentuk tubuh gitu kan. Apalagi kalau ngelihat orang-orang tuh kayaknya kok langsing-langsing banget ya gitu. Kalau aku paling dietnya ngurangin karbo sama ngurangin gula aja sih. Dietnya itu nggak makan malam dan saya diet nggak konsumsi gula. Diet mengurangi kalori pernah. Jadi dihitung kalorinya. Juga pernah juga yang punya Deddy Corbuzier itu apa? Yang OCD pernah juga. Sebenarnya sih menurut aku kalau kayak gitu tuh ya berguna ya. Oh berguna. Badan enteng emang. Badan enteng banget. Seger lah maksudnya kita campur olahraga, campur diet itu hidup juga jadi seger, enak, good banget. Berguna, waktu itu saya sempat turun hampir 10 kilo waktu itu. Gitu ya. Badan jadi enteng, gak cepat pegel, itu gak cepat capek juga, lelah gitu. Badannya lebih ringan deh, lebih enak. Karena stres, kalau stres itu kan kadang kita susah tidur. Nah dari susah tidur itu malam jadi lapar, asam lambung naik, jadi kita hawanya mau makan terus, ngemil-ngemil terus. Karena kalau zaman sekarang ya, pola hidup kalau saya bilang. Pertama pola hidup dari makanan, junk food banyak sekali. Dan ya banyaklah minum-minuman. Kita tahu kan orang Indonesia suka banget kan minuman manis. Pasti ada yang manis-manis lah demennya kan. Apalagi kalau habis makan pasti cari dessert apa segala macam. Termasuk karena gaya hidupnya yang jadi berantakan gitu kalau saya bilang. Orang Indonesia belakangan ini semakin gemuk karena adanya gaya hidup yang kurang baik. Seperti dari konsumsi makanan, makan juga sembarangan seperti itu dari yang tidak dijaga. Contohnya seperti ini, orang Indonesia itu sering memakan makanan yang dibuang oleh orang luar negeri. Ya kayak jeroan gitu kan, itu sebenarnya tidak sehat. Itu juga yang sebenarnya harusnya untuk jangka panjangnya juga seperti itu. Memang gede, dulu saya tuh berat badan paling maksimal tuh di 50, sekarang tuh di 58. Nah ini lagi berusaha ngurangin ya, diet lagi, tapi ya gitu banyak cobaannya ya kalau diet. Naiknya bisa 15 kilo paling banyak. Langsung, kan tadinya udah turun kan, terus naik lagi gitu, pernah. Penyakitnya itu jantung tuh, yang saya takut jantung ya kan, kencing manis apalagi. Ya kan sumber dari segala penyakit kan diabetes. Memang ada resiko sakit macam-macam. Dengkulnya sakit lah. Dan aku ada kecenderungan kemarin dicek ada hampir SLATS itu batu empedu, hampir menuju batu empedu. Kalau makanan aku nggak dijaga akan menimbulkan jadi batu. Dan itu kan harus dikeluarkan atau enggak makanan harus lebih bersih, nggak ada minyak dan lain sebagainya kalau diangkat empedunya. Gitu. Jadi memang harus dijaga kesehatannya. Sekarang sudah bersama dengan kita adalah Dr. Vito Damai. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Dr. Vito. Terima kasih. Thank you for having me here. Iya, saya masih mengenang ya waktu 2 tahun yang lalu lebih saya datang kepada Dr. Vito. Saya yang berobat ke dokter, cek jantung saya karena kalau dokter ingat waktu itu mau sepeda dari Tanjung Lesung sampai Jimbaran, Bali. Masih ingat ah? Yes.
Ingat, dan saya masih ingat juga kalau Pak Mark waktu itu pamer satu sampai di Bali, angkat sepeda. Di Jimbaran. 15 hari kemudian sampai juga saya itu. Ya, thank you ya, pelayanannya luar biasa. Sekarang saya mau tanya ke Dr. Vito, kira-kira ya masalah atau epidemi obesitas ini terlihat atau terasa nggak di kliniknya Dr. Vito sendiri? Ya, sangat terasa. Sebenarnya tergambar juga sih dari riset Kesehatan Dasar Indonesia, di mana angka obesitas Indonesia itu sempat sampai 15% ke atas, bahkan pernah sampai 23%. Itu artinya bahwa mungkin 1/5-nya orang Indonesia itu sebenarnya adalah obesitas. Kalau diukur apalagi dengan lingkar pinggang. Karena di Indonesia ini beda dengan di Amerika misalnya, atau di negara Eropa, di mana lingkar pinggang itu harusnya katanya kan di atas 100 cm kalau laki-laki, baru dikatakan obesitas. Tapi di Indonesia ini termasuk negara Asia, jadi di atas 90 cm laki-laki, di atas 80 cm kalau perempuan, itu dianggap obesitas sentral. Jadi malah ini yang kita mungkin nggak tahu atau nggak sangka. Oke, jadi beda ya memang karena bentuk atau perawakan daripada kita di Asia itu beda ya. Saya baru sempat berpikir. Jadi kalau seperti itu berarti lebih mudah ya, lebih mudah orang terkena kategori obesitas di Indonesia dong. Ya, sebenarnya begitu, dan bahayanya tidak terlihat. Karena kesannya badannya kecil, perutnya yang buncit. Beda kalau di luar negeri. Nah, kalau dampak obesitas sendiri terhadap sistem kardiologi kita itu bagaimana, Dr. Vito? Nah, ini memang pasti berpengaruh sekali karena ada respon inflamasi atau peradangan kronis sebenarnya. Jadi ada istilah di Indonesia itu gini, katanya nggak apa-apa gemuk, yang penting happy. Atau mereka suka bilang, oh nggak apa-apa obes, yang penting sehat. Sebenarnya itu nggak betul, sebenarnya salah sama sekali. Karena yang benar adalah kalau orang obesitas, sebenarnya itu adalah penyakitnya. Jadi bukan saja karena memang obesitas terhubung dengan penyakit jantung, lalu berhubung dengan faktor risiko penyakit jantung, yaitu orang penyakit gula, orang kolesterol tinggi, orang hipertensi, tapi kegemukannya sendiri itu sudah merupakan faktor inflamasi atau peradangan kronis. Nah, secara langsung di pembuluh darah jantung, itu bisa terjadi adanya penumpukan plak atau penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh, mau di leher, di kaki, termasuk jantung juga. Nah, ini yang berujung terjadinya penyakit kardiovaskular, atau orang pada umumnya taunya adalah serangan jantung. Nah, ini yang biangnya di mana, Pak? Di dalam diet kita. Kalau bicara mengenai inflamasi, bukankah karbohidrat lah yang menjadi pemicu inflamasi yang terbesar? Ya, karbohidrat, gula, dan bagaimana cara memasaknya. Menggoreng adalah sesuatu yang paling disenangi kan di Indonesia, gampang sekali. Dulu saya cerita suatu hal yang ironis juga ya. Jadi kalau kita ini dokter jantung dan dokter lain, dokter anestesi, semua dokter ini rapat untuk menentukan apakah seseorang ini perlu di bypass operasi bedah jantung atau tidak. Ketika rapat itu mereka sajikan apa? Bayangkan. Mereka menyajikan gorengan. Saya bilang, bagaimana mungkin kita merapatkan orang yang akan di bypass, kita semua makan makanan yang sama. Jadi itu sekarang berubah. Jadi sekarang udah kalau makanan itu yang disajikan di rumah sakit kebanyakan ya buah. Lalu makanan-makanan yang seperti ya buah-buah kecil, yang mungkin mereka sediakan air putih. Dulu mereka menyediakan teh manis. Mereka sediakan gorengan untuk membahas kasus pasien kardiovaskular. Ironis sekali. Iya. Dokter juga bisa sakit. Dokter jantung bisa juga jantungan. Tapi ini saya mau tanya Dr. Vito ya. Karena kemarin saya melihat sebuah YouTube video dokter dari Harvard. Dia cerita begini. Dia bilang, comfort is killing us. What's really killing us is that human is addicted to comfort. Manusia seakan-akan kecanduan dengan kenyamanan. Apa yang enak ya. Di rumah kita semua kursi harus enak gitu ya. Supaya empuk, supaya nyaman. Supaya kalau duduk kondusif. Supaya kalau kita ada di mana-mana itu paling nyaman buat kita. Sementara tubuh itu harus ditantang ya. Tubuh harus istilahnya diancam ya, ditarik ke dalam pertarungan
supaya dia sehat. Nah, kira-kira sebagai dokter kardiolog, apakah ini kira-kira benar nggak ya? Ya, aku setuju. Karena memang comfort itu adalah sesuatu yang mengancam kita di kemudian hari. Contoh ya, kita suka manis. Sebenarnya memang manis itu membuat kita merilis stres. Kita senang makan yang manis ketika kita stres. Itu menjadi alasan yang logis ketika seorang bilang, kamu naik berat badan ya? Oh ya, lagi stres. Oh, kamu kenapa tiba-tiba jadi begini? Orang misalkan tiba-tiba lingkar pinggangnya naik. Oh ya, karena aku shopping, aku pergi kemana-mana, aku jalan-jalan, traveling, nggak apa-apa dong aku makan banyak. So itu semua jadi pembenaran. Apalagi kalau kita sekarang bilang sitting is a new killer because they like to be comfortable, mereka cuma diam aja, nonton gadget, lalu mereka tiduran, diam-diam, tidak bikin apa-apa. So it's mean, dan memang benar bahwa itu memang membuat seseorang itu menjadi berpenyakit. Dari sisi pandang seorang kardiolog, seorang penyakit jantung yang punya penyakit jantung ini, memang comfortable ini yang membuat mereka susah untuk keluar dari lingkaran ini. Contoh ya, misalnya mereka bilang gini, gimana kamu bisa olahraga gak? Tapi aku sekarang too overweight, nggak bisa lari. Jadi saya bisa jalan aja. Dia jalan lama-lama, ya jalan juga kan cuma bakar kalori cuma sedikit, jalannya santai, bukan jalan yang cepat, bukan olahraga betul-betul. Akhirnya makin lama makin nggak kuat jalan. Akhirnya dia nggak bisa olahraga. Alasannya banyak. Akhirnya dia bilang, saya kalau nggak makan, lemes. Akhirnya dia makan banyak juga. Nah ini akhirnya lingkaran comfortable ini, yang merupakan comfort zone ini akhirnya ya membuat dia menjadi penyakitan. Ya itu yang sering terjadi ketika saya menghadapi pasien dengan penyakit jantung. Mereka punya banyak pembenaran untuk berada di zona comfort zone ini. Mungkin salah satu hal yang terbesar ya di dalam kita mendapat umur yang maksimal ya, umur panjang yang sehat ya. Bukan umur panjang yang penuh penyakit, tapi umur panjang yang sehat adalah kerelaan kita untuk tidak nyaman. Saya mau tanya sama Dr. Vito, kira-kira antara diet dengan olahraga, yang mana yang lebih besar persentase atau dampak terhadap kardiologi, jantung, kesehatan jantung, pembuluh darah kita? Oke, ini sebelum jadi memang dua-duanya penting pastinya ya. Kalau kita tanya bahwa yang mana lebih besar presentasinya, memang diet. Tapi ini bukan berarti bahwa ini lebih penting dibanding olahraga. Dua-duanya sama penting. Tapi ini adalah berarti bahwa dia punya dampak yang besar. Why? Karena kita sebagian besar waktu kita yang mungkin bukan 24 jam olahraga. Pastinya kita akan punya waktu untuk makan lebih besar. Nah, karena itu ya memang kita akan butuh diet ini yang diatur. Diet ini bukan berarti kita punya gaya-gaya atau gaya hidup. Saya kurang suka kata-kata gaya hidup. Saya senangnya bilang pola hidup. Di Indonesia, kalau kita bilang kita makan sayur, atau kita bilang, oh makan buah aja, atau mungkin ada orang bilang saya nggak makan malam, orang akan cenderung, diet ya, gitu. Oh, lagi diet nih, gitu kan. Itu akan sangat umum. Jadi makanya men-teasing orang yang sedang berusaha hidup sehat. It's not diet, it's pola hidup, it's your lifestyle. Itu actually bukan buat gaya-gayaan. Tapi memang hidupnya begitu mestinya. So, itu bukan gaya hidup, it's pola hidup. Nah, mengenai mana lebih penting? Ya, memang diet tentu, tapi olahraga pun penting juga. Ya, diet memang mempengaruhi sebagian besar kita punya kehidupan, tapi exercise pun sama pentingnya. Ada satu hal yang saya ingin highlight di sini. Waktu tadi saya bilang bahwa tentu saja diet penting. Olahraga mungkin adalah hal yang paling murah yang bisa kita lakukan. Tapi itu paling banyak alasannya, paling mudah untuk kita bikin alasan. Sebenarnya kalau makanan, kadang-kadang orang nggak semua mungkin bisa provide makanan yang mahal mungkin saja. Jadi mereka sebenarnya bisa saja sih makan sayuran, makan lalapan, gado-gado itu mungkin sehat dan itu khas Indonesia. Makan protein mungkin tidak perlu harus daging yang mahal, mungkin begitu. Tapi kalau kita bicara soal olahraga, itu kan mengenai bagaimana kita punya badan, kita mau gerakkan. Kalau memang kita diberi anugerah kesehatan, artinya kita bisa untuk melakukan itu sebenarnya ya kita menggerakkan badan kita aja kan. Sebenarnya tidak perlu bayar apa-apa. Jadi makanya aku bilang tetap diet diimbangi harus dengan olahraga. We cannot choose salah satu di antara itu sebenarnya. Harus dua-duanya, harus imbang. Kurus aja, maybe less muscle, nggak ada olahraga ya, it's nothing actually. Betul. Saya yakin kalau Dr. Vito bisa menjual pil dengan harga yang super mahal, tapi terjamin bahwa orang itu bisa tambah panjang umur kira-kira 1 sampai 5 tahun. Mungkin orang antri dari Jakarta sampai Surabaya untuk membelinya.
Sementara pil tersebut itu adalah makan yang baik dan olahraga yang teratur, which is gratis ya, tidak harus membayar, tidak harus membeli apa-apa. Ya, mencegah sebenarnya jauh lebih baik daripada mengobati. Saya kasih kata terakhir, Dr. Vito, satu nasihat emas untuk setiap penonton kita, apa yang harus dilakukan hari ini untuk hidup lebih sehat? Ada satu kata yang tepat sebenarnya yang berakar dari sebuah kutipan yang menarik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. So actually bukan hanya dari hati kita saja terpancar kehidupan, tapi dari hati kita bisa mengetahui, oke, kita punya hikmat untuk menjaga mulut kita, punya hikmat untuk menjaga badan kita termasuk juga. Jadi ya dengan demikian, disitulah terpancar kehidupan kita. Kita melatih tubuh kita, ini bukan karena kita mau reward, kita sehat, tapi karena Tuhan berikan kita kesehatan. Itulah kita dengan rasa syukur, kita melakukan ini untuk menjaga apa yang Tuhan berikan buat kita. Luar biasa. Dengan kata lain, kita adalah pengurus dan Tuhan titipkan tubuh kita ya sebagai aset yang harus diurus dan harus dijaga. Jadi itu nasihat yang luar biasa dari Dr. Vito. Terima kasih kehadiran Vito di Cahaya Bagi Negeri. Sampai ketemu lagi. Thank you so much. Thank you very much. Setelah bicara dengan Dr. Vito, saya harus keluar segera dari program ini. Dan olahraga dan makan yang benar. Saya bertobatlah hari ini daripada keteledoran saya selama ini. Betul Silakan sekali. Mari. Di umur 43, Samuel Dima masih jomblo. Perjuangannya untuk mendapat pasangan hidup akan menyentuh hati Anda. Berikut kisahnya. Ngerti gue. Sam, kaget gue. Ada dua hal yang ditanyakan Tuhan ketika kita nanti mati. Apaan? Yang pertama, apa aja yang kita lakukan ketika kita hidup? Gue setuju. Terus yang kedua? Yang kedua, kok kamu masih jomblo? Setiap hari pasti ditanyain, kapan? Kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Mana jodohnya? Sampai saya sebal. Mereka tertawa, saya pun tertawa bersama mereka. Tapi sebetulnya hati ini perih, pedih. Apa sih nelpon? Aduh. Halo? Iya, Ma. Nak Sam, kapan kamu menikah? Bawa dong calon istri kamu kemari, supaya Mama bisa kenal. Nanti, Ma. Di Jakarta susah cari jodoh. Saya 37 tahun, masih jomblo. Itu bukan beban mental lagi, tapi plus. Menjawab pertanyaan daripada mama saya tentang jodoh, itu adalah yang terberat dalam kehidupan saya. Sampai mama meninggal, saya belum bisa mengabulkan keinginannya untuk membawa seorang wanita untuk diperkenalkan kepadanya. Saya berdoa, di hati saya ada perintah untuk saya mencari pulpen dan kertas. Tiba-tiba muncul di pikiran dan hati saya, kamu akan menikah. Wow, ini sesuatu yang wow. Jadi saya tulis, saya akan menikah. Setelah itu dilanjutkan lagi di hati saya mengatakan, tulis kriteria wanita yang akan kamu nikahi. Chinese. Percaya atau tidak, terjadi atau tidak. Tapi yang jelas saat itu saya belajar taat. Ini yang penting. Asik. Apa? Medek lo. Kalian Sam. Oh iya, mumpung saya ingat, saya punya teman cantik. Usia 41 tahun, teman saya Richard memperkenalkan seorang wanita kepada saya.
Halo? Iya, halo. Aku udah nyampe nih. Kamu pakai baju warna apa ya? Aku pakai baju warna biru. Oh, biru. Ya udah deh. Oke ya. Bye-bye. Iya, iya. Mana warna biru? Kaget. Orangnya seperti itu ya, nggak seperti yang saya bayangkan. Saya bilang, ini parah ini. Kalau dia sudah kaget begini, parah nih. Nyolak ini sebentar ini. Pasti ditolak ini. Tadi katanya pakai baju warna biru. Iya, saya takut nanti kamu kaget lihat saya. Setelah lihat saya, kamu gimana? Apa masih mau jalanin hubungan ini? Kita coba dulu aja ya. Kita jalanin dulu. Puji Tuhan, lega saya. Dia tidak nolak, tapi juga dia belum menerima. Karena dia bilang, kita jalanin aja dulu. Setelah sekian lama tidak ada wanita yang saya ajak bicara sebagai teman curhat. Nah, hari itu ketika kami berbicara, saya merasa ada teman untuk curhat. Setelah 1 bulan itu saya mulai bertanya kepada dia. Saya katakan sama dia, saya mencari istri. Kalau kamu mau dan siap menjadi istri saya, kita jalanin. Tapi kalau tidak, kita stop. Jadi jawaban kamu apa? Aku mau. Tidak ada penolakan, dia terima saya. Dan luar biasanya, saya bersyukur karena ternyata Tuhan menjawab doa saya. Tuhan luar biasa, dahsyat, ajaib. Dia lakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup saya. Jomblo 43 tahun, tapi Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan berikan suami yang terbaik, anak yang terbaik, rumah tangga yang terbaik. Bahkan rumah tangga kami pun dari awal sampai sekarang tidak pernah kekurangan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dengan kehidupanmu dan masa depanmu. Tuhan punya rancangan terbaik. Kalau Tuhan bisa beracara dalam hidup saya, Tuhan pasti bisa beracara dalam hidupmu. Yakin. Bagus sekali ya. Ini itu nasihat yang bagus sekali. Betul. Ya, itu kalau Tuhan lakukan untuk dia, pasti dia akan lakukan juga buat orang lain. Apakah saudara percaya itu? Bahwa Tuhan mampu untuk menolong Anda. Tahukah saudara bahwa banyak orang itu mencurigai Tuhan? Banyak orang itu berpikir, jangan-jangan Tuhan tidak di pihak saya. Jangan-jangan bahwa sebenarnya Tuhan itu mencelakakan saya. Dia itu membiarkan saya. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka menyalahkan Tuhan. Dan mendendam sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa aku dalam keadaan seperti ini? Kenapa hal ini menimpa aku? Sementara sebenarnya bukan Tuhan tetapi adalah kita sendiri. Firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Apakah saudara hari ini mau percaya itu? Bahwa Tuhan ingin yang terbaik untuk hidup Anda. Mungkin Anda belum alaminya. Mungkin terjadi hal-hal yang menyakiti. Mungkin ada pengkhianatan. Mungkin hari ini Anda menyaksikan Cahaya Bagi Negeri dan Anda mengatakan, Pak Mark tidak mengerti yang terjadi dalam hidup saya. Saya ini dikhianati. Saya ini korban, Pak. Orang lain yang lakukan itu terhadap saya. Tapi saya mau beritahu kepada Anda bahwa Tuhan kita hebat, ajaib dan besar. Dia ahli dalam pemulihan. Dia jagoan untuk mengangkat
dan untuk memperbaharui segala sesuatu. Yang dia perlukan adalah kesepakatan Anda. Mungkin yang dia perlukan adalah juga pertobatan kita. Kita harus sadar, oh selama ini kita salah, kita mencurigai Tuhan. Selama ini salah, kita itu menuding Tuhan sebagai pelaku, bad actor ya, dalam kehidupan kita. Maukah saudara berdoa bersama dengan saya, dengan juga Ibu Maria, dan kita akan berdoa dan percaya masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan untuk hidup Anda. Bapa di surga, terima kasih setiap orang yang sampai kepada titik ini dan menyaksikan sampai kepada momen ini, pasti Engkau yang menuntun, pasti Engkau yang membimbing karena Engkau punya rencana. Ada sesuatu rancangan yang baik untuk mereka. Masa depan penuh harapan. Mungkin Anda mau katakan hari ini, I am so sorry God. Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku minta ampun. Selama ini aku menyangka Tuhan yang lakukan. Tuhan yang punya rencana atau rancangan yang buruk untuk saya. Ampuni saya Tuhan. Aku berbalik kepadamu. Aku melihat bahwa Engkau justru memanggil aku ke depan untuk menang, untuk menaklukkan, dan untuk berhasil. Yes. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mau lakukan untuk seorang Ridwan, Engkau juga akan lakukan untuk saya. Ada beberapa dari yang mengikuti akan program ini sekarang sedang dalam keadaan putus asa karena sudah bertahun-tahun menunggu pasangan. Bahkan berkata kepada Tuhan, rasanya sudah tidak mungkin. Hari ini waktu untuk Anda. Buka kedua tanganmu dan izinkan Tuhan membuka jalan bagi masa depanmu. Benar firman Tuhan tadi. Tuhan, aku berdoa buat orang-orang muda, mereka yang sudah menantikan begitu lama Tuhan, pasangan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Secara ajaib Tuhan membuka jalan sehingga mereka boleh bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dengan caramu yang tepat. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Pasangan dari Tuhan dibukakan bagi Anda. Dalam nama Yesus. Dan untuk setiap Anda yang mungkin hari ini terkatung-katung dalam siklus yang kurang sehat. Diet, lalu naik lagi berat badan. Mau olahraga, beberapa hari lewat, berhenti lagi. Dan sepertinya sulit sekali untuk Anda bangkit dan menang dalam hal kesehatan, mungkin dalam hal berat badan dan pola hidup yang sehat. Saya mau katakan hari ini adalah kesempatan yang baru untuk Anda. Bangkit, ingat bahwa Anda adalah pengurus, seorang pengurus dan Tuhan percayakan satu saja tubuh. Dan tubuh ini adalah aset yang harus Anda pelihara. Tubuh ini bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Dan akan kembali kepada Tuhan satu saat. Jadi selama itu ada di dalam pengurusan saudara, uruslah dengan baik kesehatan saudara. Itu adalah diet yang sehat, itu adalah tidur yang cukup, dan juga adalah olahraga yang baik. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun akan memberkati, umur Anda akan bertambah panjang, dan pasti memberkati anak dan juga cucu kelak. Jadi mungkin hari ini Anda bisa angkat telepon atau HP saudara, hubungi kami melalui WhatsApp atau langsung telepon kepada sahabat doa yang ada di kami, yang ada di gedung ini, yang menunggu 24 jam per hari menanti saatnya mereka bisa dapat kehormatan untuk melayani Anda.
untuk berdoa buat Anda. Mereka memang ada dan hadir untuk itu, dan kami memang ingin supaya Sahabat 24, yaitu adalah Counseling Center CBN, dapat menjadi berkat untuk kehidupan saudara. Amen? Amen. That's good, right? Yes. Praise God. Pasti ada banyak orang yang terberkati. Ya. Pandemi sempat melumpuhkan perekonomian sebagian keluarga di daerah Madiun. Nah, apakah pelayanan CBN mampu menjadi jawaban bagi mereka bersama dengan gereja mitra CBN di sana? Ada sekarang bergabung dengan kita Ibu Yeyen dari dari gereja mitra CBN di Madiun. Ini adalah Ibu Gembala GBI Rock yang ada di sana. Halo Ibu Yeyen. Halo Pak Mak, selamat siang. Shalom. Terima kasih Ibu mau bersama dengan kami di Cahaya Bagi Negeri. Nah, sebelum kita bicara diskusi dengan Ibu Yeyen, kita mau menyaksikan kesaksiannya Ibu Yeyen dan apa yang terjadi di daerah Madiun di sana. Mari kita saksikan bersama. Aku ingat satu hari sama ibu makan nasi di Gelbong karena nggak ada duit. Aku sedih karena ibu gak ada kerjaan. Farel adalah salah satu murid School of Life yang keluarganya terdampak saat pandemi. Namun tidak hanya Farel, banyak anak-anak yang terdampak secara langsung akibat pandemi, khususnya di bidang pendidikan. Meresponi keadaan tersebut, CBN dan OBI melalui GBI Rock Madiun melayani mereka dengan memberikan pelajaran tambahan dari rumah ke rumah dan secara online. Jadi kami kan tidak memungkinkan untuk ketemu, Kak. Nah, bagaimana cara kami supaya kami tetap bisa mengajar anak-anak? Kami dari rumah ke rumah, Kak. Jadi dari rumah, misalkan ada berapa anak di daerah sekitar situ, kami kumpulkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kami layani seperti itu. Itu dari sistem belajarnya. Terus yang kedua, kami membuka online dalam artian kalau mungkin anak-anak kesulitan untuk belajar. Pada waktu pandemi semuanya serba online dan orang tua tidak mungkin untuk bisa mengajari anak mereka satu persatu, nggak mungkin. Jadi kemana mereka larinya anak-anak itu? Ya larinya kepada kami. Dulu aku suka kesusahan pelajaran bahasa Inggris. Guru di sel itu baik. Aku diajari sampai benar-benar paham. Kami juga membantu untuk sembako pada waktu itu, Kak. Karena apa? Banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya pada waktu itu. Yang PHK, yang kemudian juga mereka nggak bisa jualan juga nggak bisa. Ya coba bagaimana? Kan mereka otomatis penghasilannya turun dengan drastis. Saya ya bingung, terus harus ngurus anak 5, masih kecil-kecil, sekolah semua. Saya nggak punya keinginan apa-apa. Tiap hari buat makan, tiap hari ada, itu sudah saya syukuri lah. Gereja tidak bisa menutup mata, Kak, terhadap hal yang demikian. Gereja ini sekarang cuma disentuh dari sisi rohani tok, Kak. Itu belum menjawab. Karena di 2 jam di gereja, 1 minggu 2 jam. Disentuh secara rohani. Ya, gereja itu harus memberi bukti nyata, bukti yang konkret. Bantuan dalam bentuk modal usaha diberikan kepada orang tua dari anak didik School of Life agar mereka bisa kembali bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kami tinggal di Gresik, suami kerja di pabrik paku. Nah, setelah COVID, suami saya kena pengurangan pegawai, akhirnya kami pindah di Madiun untuk berjualan besi. Ya awalnya ditawari sama Bu Yeyen, terus habis itu dikasih tahu kebutuhanmu apa yang perlu diganti, apa yang perlu ditambahkan di martabat rembulan ini. Terus akhirnya saya memang belinya kan semua bekas, kayak loyangnya, kompor, terus nggak punya tenda gitu. Akhirnya diajukan itu sama Bu Yeyen. Sekarang kompor sudah bagus, jadi penjualan itu cepat. Dulu kan masih nunggu lama gara-gara api kecil. Sekarang kan apinya sudah besar, jadi cepat untuk juali, cepat itu. Orang nggak lama-lama nunggu lah, nggak lama-lama antri. Nah, dapat bantuan ini kan dari UMK OBI itu karena anak saya
Farel itu kan ikut Sol. Akhirnya dikasih bantuan, Bu Ani ada mesin obras, apa mau? Iya Kak, daripada saya ngobras nanti ada jahitan, ngobrasnya harus di luar. Ya, akhirnya saya terima. Ada perbedaan sedikit-sedikit kan itu bisa buat belanja kan bisa teratasi, tambahan-tambahan bisa. Pokoknya hidup buat hari ini, buat besok pokoknya ya bisa dihadapi lah. Saya sudah bersyukur lah gitu. Terima kasih kakak-kakak yang sudah membantu aku sama ibu. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Ibu Yeyen luar biasa. Thank you so much. Terima kasih kemitraan Ibu di daerah Madiun. Kalau boleh tanya Bu, udah berapa lama ya Ibu menjadi gereja mitra dengan CBN? Kami mulai bermitra dengan CBN itu sejak tahun 2019 Pak. Oh. Jadi awalnya itu dari Sol terlebih dahulu. Kemudian karena saya tahu bahwa pelayanan Sol ini kan secara holistik, bukan hanya anak yang disentuh, tetapi juga orang tuanya. Nah dari situ akhirnya berkembang menjadi untuk pemberian model UMKM atau yang sering kita dengar dengan nama Relief. Nah sekarang Bu, kalau tadi dibilang Sol, bisa Ibu jelaskan Sol itu apa? Karena mungkin penontonnya nggak mengerti Sol. Sol itu bahasa Inggris jiwa. Sol Iya, itu Pak, apa Bu? Jadi Sol itu adalah dari grup SOL ya, itu adalah kependekan dari School of Life. Ya. Jadi School of Life itu semacam kayak sanggar belajar ya. Di situ anak-anak diajari di situ mata pelajaran, lalu bukan hanya mata pelajaran tetapi juga ekstra. Ada kalau di tempat kami ada komputer, ekstra musik, keyboard, dan juga ekstra menggambar. Nah kemudian bukan hanya itu, karena juga ada nilai-nilai yang kami bagikan. Yeah. Ada yang namanya semacam kayak konten kurikulum yang kami namakan seperti itu. Nah itu sangat membantu untuk karakter anak-anak. Jadi secara ilmu pengetahuan anak-anak dapat, karakter buildingnya juga dapat, kemudian untuk meningkatkan keahlian anak-anak sendiri juga dapat, seperti itu Pak Mas. Luar biasa. Dan School of Life ini memang ada kurikulumnya ya Bu ya, karena kita kan targetnya, tujuannya adalah bagaimana membangun seorang anak sehingga karakternya itu adalah karakter Kristus. Apakah betul ya Bu ya? Betul Pak. Ya, luar biasa. Dan tadi kalau lihat ceritanya keluarga ini, berarti saya lihat juga perjuangan dari Ibu Yeyen, tentu bersama dengan tim CBN juga ya, dengan bersama School of Life gitu ya, bagaimana berusaha untuk melihat di mana keluarga yang ekonominya seret gitu, tetapi bisa ditolong, bisa. Ibu cerita bagaimana kok itu Ibu bisa tahu bahwa keluarga ini butuh bantuan, Ibu tahunya dari mana? Jadi kami tutor Sol, kami menamakan dia tutor Sol. Itu seminggu kami ketemu dengan mereka Pak. Seminggu 3 kali kami ketemu dengan mereka, kadang sampai 4 kali juga. Nah kami kemudian mengenali, karena kami juga ada program home visit. Jadi ada kunjungan dari rumah ke rumah. Nah di situ kami tahu, kami memahami bahwa 70% dari orang tua murid-murid kami itu rata-rata sebagai pedagang. Ada pedagang asongan, ada pedagang kaki lima, kemudian ada pedagang makanan, kemudian buruh-buruh seperti itu. Nah di masa pandemi kemarin itu benar-benar masa yang sangat kritis buat orang tua murid. Ya, mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak bisa berjualan, mereka benar-benar pada waktu pandemi itu benar-benar keadaan yang hopeless. Karena memang ada waktu di mana pada waktu itu orang tidak boleh berjualan sama sekali pada waktu itu, memang benar-benar harus di rumah. Dan itu benar-benar mereka hopeless sama sekali pada waktu itu. Dan puji Tuhan pada waktu itu melalui OBI kami bisa menjawab, walaupun tidak semua, tapi mayoritas kami bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak maupun orang tua ini.
Ya, Jadi puji Tuhan. kami memberikan sembako pada waktu itu, kami memberikan bantuan modal supaya mereka setelah pandemi ini selesai berjuang lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ibu Yayan, saya rasa bahwa Ibu ini luar biasa dipakai Tuhan karena Ibu tidak hanya jalankan program, tetapi Ibu dengan hati benar-benar care ya. Ibu melayani mereka dengan sepenuh hati. Saya kagum, saya terima kasih sama Ibu Yayan, terima kasih untuk pelayanannya. Kami bangga bermitra dengan GBI Rock yang ada di Madiun. Saya berharap satu saat kita bisa berjumpa ya Bu. Terima kasih Ibu Yayan gabung bersama dengan kami di Cahaya Bagi Negeri. Dan saya pikir ini luar biasa. Ini adalah mitra gereja yang betul-betul memiliki hati. Tadi dia bicara mengenai SOL, Soul, itu School of Life, itu program CBN untuk yang sanggar belajar. Dia cerita OB, itu adalah Obor Berkat Indonesia, adalah perpanjangan tangan kemanusiaan yang dimana kita membantu keluarga-keluarga prasejahtera itu dengan modal untuk supaya mereka bisa memperbaiki dan kembangkan, dan semua di bawah bimbingan oleh gereja mitra. Dalam hal ini adalah Ibu Yayan dengan timnya di sana, luar biasa. Dan ini adalah pelayanan CBN yang Anda bisa bergabung menjadi tim, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi mitra CBN semudah Anda tembak QR code yang ada di layar atau Anda berkunjung kepada jawaban.com/donasi dan Anda mengisi formnya. Jadilah seorang mitra CBN hari ini dan bersama-sama kita akan melayani banyak gereja dan banyak orang yang butuh kebersamaan, butuh bantuan, butuh bergandengan tangan demi kita layani orang yang di dalam keadaan bermasalah. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Saya Maria Kaismetan. Dan saya Mark McClendon. Sampai jumpa lagi di Cahaya Bagi Negeri. Tuhan Yesus memberkati.